وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja UKIN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin SPDI. Saya adalah guru kelas di MI Baitur Rahman Linggajaya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Guru MI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Win Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor NIM 2530112364. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025, akan melaksanakan praktik ujian kinerja UKIN di MI Baitur Rahman Linggajaya, Jatinangor, Sumedang. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 4 dengan tema Aku Anak yang Disiplin, dengan subtema membuat dan melaksanakan aturan dengan metode PJBL Deep Learning. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, hariku bahagia. Alhamdulillah bahagia selalu ya. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya biar kegiatan kita mendapat berkah, kita awali dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Istiadat siap haya duaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
itulah kecintaan kita kepada tanah air. Kita nyanyikan lagu nasional ya. Halo, halo Bandung. Siap? 1, 2, 3. Baik, sebelum kita mulai, Bapak mau absen dulu ya. Yang dipanggil, angkat tangan ya. Halola, Akira, Artaya, Bilkis, Takia, Hasina, Sofi, Saukia, Jahwa. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, silakan yang duduknya masih berhadapan, kalau kita fokuskan ke sumber suara atau ke Bapak. Silakan bisa geser bangkunya, gunakan badan kalian atau bangkunya ke Bapak. Baik, itu silakan buka buku KKKN kalian. Baik, ya di pagi yang cerah ini Bapak harapkan kalian selalu menjaga kesehatan, tetap semangat ya sebelum berangkat. Yang saum jaga jangan banyak kegiatan. Yang saum kita sarapan ya biar semangat. Yang saum juga tetap semangat, tidak ada istilah tidak karena saum jadi lemes ya. Nah itu, tapi justru ketika saum menambah semangat agar belajar kita tetap semangat, dan apa yang kita pelajarin hari ini itu menambah wawasan kalian. Baik, pada pelajaran hari ini kita memasuki tema 2 ya. Tema 2 dengan subtemanya membuat dan melaksanakan aturan. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu agar kalian memahami dan bisa membuat aturan di lingkungan tempat tinggal kalian, sekolah, dan mengidentifikasi, melaksanakan hak dan kewajiban juga sebagai warga sekolah dan masyarakat. Jadi kita hari ini belajar agar kalian bisa membuat dan melaksanakan aturan yang kalian. Nanti Bapak akan menampilkan gambaran kebudayaan ya, kebudayaan di Indonesia, di mana dari kebudayaan itu kalian lihat ada nggak sih kesamaan tiap budaya itu yang bisa membuat aturan gitu. Nah baik, sebelum itu Bapak mau tanya dulu, apakah kalian sudah melaksanakan aturan selama ini? Sudah. Ya, silakan. Aturan apa yang sudah kalian laksanakan? Dulu. Apa? Aturan yang sudah kalian laksanakan? Sokia. Ayo. So, aturan yang sudah kalian laksanakan. Tidak berbicara kasar. Tidak berbicara kasar. Ayo, banyak. Menutup aurat. Ayo, satu lagi. Piket kelas. Nah, itu aturan yang sudah kalian laksanakan. Tapi apakah kalian yang membuatnya? Karena di hari ini kalian akan belajar bagaimana sih membuat aturan ya dan melaksanakannya. Tapi dengan melihat kebudayaan yang ada di Indonesia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya.
Video kali ini akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas. Hal ini memengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Keragaman budaya itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Kalian tahu bahwa terdapat sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, 400 suku bangsa, dan juga ratusan bahasa lokal. Keragaman budaya bisa diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, tari-tarian, kesenian berupa alat musik dan lagu, senjata tradisional, dan juga makanan khas. Budaya-budaya di setiap daerah dikenal dengan budaya lokal. Budaya lokal inilah yang menjadi dasar tumbuhnya budaya nasional. Sekarang, yuk kita cari tahu apa saja sih bentuk-bentuk keragaman budaya di negara Indonesia. Keragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak dan gaya bangunan. Selanjutnya, keragaman yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional ini berfungsi untuk mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Pakaian adatnya yaitu pakaian Budo Kanduang. Tarian adat dari Sumatera Barat antara lain ada tari piring dan juga tari payung. Alat musik yang digunakan adalah saiwang, sedangkan lagu daerah dari Sumatera Barat ini antara lain lagu ayam dan lapek. Senjata tradisionalnya bernama kerambit, sedangkan makanan khasnya yaitu rendang. Konon katanya rendang ini adalah makanan terenak di dunia loh. Apakah kalian sudah pernah coba? Provinsi selanjutnya yaitu DKI Jakarta. Suku asli dari DKI Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adatnya bernama Rumah Kebaya. Pakaian adatnya yaitu baju sadaria untuk laki-laki dan kebaya encim untuk perempuan. Tarian adat yang berasal dari DKI Jakarta antara lain adalah tari yapong dan juga tari topeng. Sedangkan alat musiknya bernama tanjidor dan lagu daerah dari DKI Jakarta ini antara lain lagu kicir-kicir. Senjata aslinya berupa golok, dan yang terakhir makanan khas dari DKI Jakarta yaitu kerak telur. Kita lanjut ke provinsi berikutnya yaitu Jawa Barat. Suku asli dari Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah adat dari Jawa Barat yaitu rumah kesepuhan. Pakaian adatnya berupa kebaya. Tarian adat dari Jawa Barat antara lain tari jaipong. Alat musik yang terkenal dari Jawa Barat adalah angklung, sedangkan lagu daerah yang terkenal antara lain manuk dadali. Senjata asli dari Jawa Barat berupa kujang dan makanan khasnya yaitu berupa surabi. Nah, selanjutnya provinsi Jawa Tengah. Suku asli dari provinsi Jawa Tengah ini yaitu suku Jawa, suku Samin, dan juga suku Kangelan. Rumah adat dari Jawa Tengah bernama Rumah Joglo. Pakaian adat dari Jawa Tengah berupa jawik jangkep untuk laki-laki
dan kebaya untuk perempuan. Tarian adat dari Jawa Tengah ini antara lain tari serimpi dan juga tari gambyong. Alat musik yang digunakan berupa gamelan dan lagu daerah yang terkenal dari Jawa Tengah ini adalah lagu Sule Orang Jamu. Senjata tradisional dari Jawa Tengah berupa keris, dan yang terakhir makanan khas dari Jawa Tengah yaitu wingko. Sekarang sambil ya, yang Bapak sampaikan ini adalah kebudayaan atau keragaman budaya di Indonesia. Hubungannya apa? Nah, yang Bapak inginkan kalian fokus ke tarian dan adat ya, tarian dan baju bisa. Jadi dari tarian-tarian itu di tiap daerah apakah ada aturan yang harus dipakai atau dibuat oleh suku-suku masing-masing itu? Ada nggak aturannya dalam sebuah tarian adat? Ada. Nah, dari macam-macam budaya itu kita tahu bahwa setiap daerah itu punya aturan ya. Kalau di Jawa itu aturannya pakai gamelan ya, sedangkan di Jawa Barat biasanya sukanya suling ya. Itu. Nah, aturan-aturan ini mereka buat berdasarkan kebiasaan masing-masing daerah. Ya, dari makanan, contohnya kalau di Jawa manis, kalau di Padang apa? Rendang. Ciri khasnya kalau gurih ya, pedas. Nah, ya di NTT malah ya, di Kalimantan Timur. Nah, rumah adat juga sama. Nanti kita fokus ke tarian ya, dimana setiap tarian itu berbeda-beda dan aturannya. Oh, ternyata kita sama ya, aturannya harus seperti ini. Nah, itu ditulis ya, nanti ditulis dan itu yang akan kalian laksanakan. Kalau kemarin kita belajar aturan itu ada berapa? Ada dua ya, aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis bersifat tegas, ada sanksinya. Aturan tidak tertulis bersifat teguran atau nasihat ya. Nah, kalian nanti akan mencoba membuat aturan berdasarkan lembar kerja yang sudah Bapak buat. Nanti kalian tulis di lembar kerja ini ya. Silakan kalian kerja kelompok, buat aturan dua aturan di kelas dan di rumah. Di belakangnya boleh. Yang ini dikerjain juga. Ya, silakan sambil ngerjain, sebagian nyari aturan yang mau dibuat, diobrolin, sama nanti kerjakan itu juga ya, kerjakan tugas yang ada di lembar kerja kalian. Boleh kan? Di sini ya, aturan itunya. Aturan rumah dan aturan sekolah. Boleh. Satu kelompok dua. Satu kelompok aja. So, aturan sekolah yang sama kalian sering laksanakan, kalian tulis di situ gitu. Pengalaman kalian, saya di rumah nggak boleh bangun siang-siang misalnya, semua sama tulis di situ gitu, ya. Iya. Dua di rumah, dua di sekolah. So, pengalaman kalian. Berdasarkan pengalaman kalian yang sama, yang bisa kali, berarti kita harus buat ini nih aturannya karena kita sudah
membuat sama aturannya. Boleh. Kalau sudah bisa kerjakan pertanyaan tadi, nyambut tadi aja, udah sama intinya. Ayo. Ya. Iya. Menurut saya ngomong gitu aja. Pengalaman kalian di rumah, aturannya di saya kayak gini, di saya kayak gini. Gitu. Pengalaman itu yang pernah dialami. Saya tidak boleh bangun siang. Gitu. Oh berarti kalau saya mah boleh. Jangan marah mah boleh bangun siang. Gitu. Berarti ada beda. Nah, boleh sama boleh. Ya ini harus dibuat nih. Enggak. Buat itu kerjain soalnya ini. Nah, ya. Ya. Bisa kan? Yang di sekolah, yang di rumah. Iya. So, boleh itu rundukan ya, rundukan. Bapak, ini yang saya dijawabin belakang. Baik, sekarang setelah kalian buat aturan, sebelum melaksanakannya, biasakan berdiskusi dengan teman yang lain ya, bukan yang membuat aturan. Jadi tahu bahwa aturan ini kira-kira gimana sih gitu ya. Nah, karena itu Bapak minta tiap kelompok perwakilan aja bacakan aturan yang ditulis ya. Mulai dari kelompok Jawa. Iya, aturan aja. Yang terang. Di sekolah tidak boleh berkata kasar dan menyebut aurat. Di rumah membersihkan tempat tidur dan saling melakukan. Aturan di rumah. Ada yang sama nggak? Ada. Ada yang beda? Ada. Kenapa bedanya? Kalau yang beda, ada masukan buat aturan yang Jawa dan kelompoknya buat mau ditambahin ini nih gitu. Kalau itu mah sudah apa gitu. Hah? Ya. Baik, lanjut ke aturan sekolah. Udah, tadi bisa diulangin. Di sekolah tidak boleh berkata kasar dan menutup aurat. Di rumah membersihkan tempat tidur dan selalu sholat lima waktu. Baik, ya, berkata kasar dan menutup aurat. Sama aturan bukan itu? Aturan enggak? Hah? Aturan.
aturan apa? Tertulis atau hanya tidak tertulis? Tertulis. Tidak tertulis. Ada tulisannya di mana? Tulisan yang di sekolah di mana? Ada ya? Apa namanya? Mandi itu. Apa namanya? Tata tertib. Berarti ada di tata tertib. Oke, lanjut ke kelompoknya Rindu. Siapa mau baca? Tata tertib aja yang di rumah dan di sekolah. Sekolah tidak boleh berbicara kasar dan berkata kasar. Di rumah tidak boleh bermain Anda terlalu lama. Kok sama? Aduh ya. Nah, dari dua kelompok ini berarti jelas ya. Kalau yang aturan tertulis itu kalian pasti melaksanakan semuanya ya. Nggak ada yang enggak. Kalau enggak berarti kena hukum sanksi ya, kena sanksi, kena teguran ya. Nah, baik, ini dua sama. Pertama aturan sekolah ya. Aturan rumahnya tadi sama nggak? Satu yang sama. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Yang beda apa? Tidak boleh bermain HP. Nah, berarti merapikan tempat tidur. Berarti ada 3 tadi, tidak boleh berkata kasar. Sholat 5 waktu. Yang beda, kalau sholat 5 waktu sama, berarti tidak boleh berkata kasar, merapikan tempat tidur. Sama. Yang sholat, yang sama, berarti yang apa? Tidak boleh bermain HP. Tuh, ada udah ketemu. Selanjutnya, saya. Aturan di sekolah dilarang buang sampah sembarangan dan keluar. Ya. Aturan di rumah sholat fardu 5 waktu patuh kepada orang tua. Berarti sama ya. Tidak apa? Patuh pada orang tua, cuman tambahin. Tidak boleh berkata kasar, patuh pada orang tua. Tidak boleh bermain HP yang di rumah. Kalau di sekolah sama berarti apa? Menutup aurat kan? Apa tadi ya Taya? Nah, dilarang buang sampah sembarangan, menutup aurat dan tidak boleh berkata kasar. Selanjutnya, silakan Ibu Bilkis, baca. Aturan di rumah yang keras. Membersihkan rumah agar bersih. 1. Sudah. Yang kelompok kalian buat aturan sekolah di rumah dan di sekolah. Piket. Baik. Nah, dari 4 kelompok ini kalian sudah bisa membuat aturan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Contohnya tadi ya, nanti ketemu. Berjajar. Berjajar. Nah, pindah dulu. Mau berdiri boleh, mau itu boleh. Ya. Pegang pundak temannya. Kalau yang iya. Nah, saling pegang pundak teman. Kalau kalian satu berarti baris, satu madep sini. Nah, kayak gitu. Siap? Buat refreshing aja. Kita 8 detik untuk kalian pijat pundak teman kalian. 1. Pijat, jangan dileher, pundak. 1. Dipijit. Nah, jangan keras. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kalian balik gantian. Tadi kan itu ada teman yang nggak dipijit. Nah, gantian ke Saukia. Saukia di depan balik. Nah, buat kalian udah. Sok, gantian. Pegang pundaknya, hitung sampai 8. 1. Pijit pundak temannya. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, silakan kembali. High five. Nah, baik, setelah kita tadi membuat aturan, sekarang kita baik. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pelajaran aturan ini? Ada yang bisa menyampaikan? Jawab. Zakia? Menjadi lebih disiplin. Akila? Ayo, apa kesimpulan dari aturan baik membuat dan melaksanakan aturan tersebut? Ada? Nah, baik, dari pelajaran kita hari ini kalian diharapkan dapat melaksanakan aturan itu sesuai tempat yang aturan itu ada, ya. Jadi setiap tempat itu berbeda-beda. Nah, kalian harus mengetahuinya. Jangan sampai ketika kalian datang ke suatu tempat, kalian malah merasa paling benar bahwa aturan di rumah saya ini seperti ini, maka di tempat ini harus seperti rumah saya. Nah, itu nggak bisa, ya. Jadi setiap tempat mempunyai aturan-aturan sendiri, dan apa yang dibuat berarti kalian harus melaksanakannya, ya. Aturan yang sudah dibuat di suatu tempat, tugas kalian adalah melaksanakannya. Karena ketika tidak melaksanakannya, ya minimal hukuman paling minimal yaitu adalah kalian akan dibuat malu, ya, karena tidak melaksanakan aturan suatu tempat atau aturan yang ada di tempat itu. Dan diharapkan ketika kalian berada di suatu tempat, kalian minimal itu bersikap sopan agar kalian dihargai. Apalagi kalian adalah pelajar, ya. Itu siswa, pasti yang namanya siswa, anak sekolah pasti menaati aturan. Baik, itu kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Bapak harap kalian terus belajar dan selalu mengingat aturan-aturan yang ada, baik di sekolah, di rumah, di tempat kalian bermain, ya. Bahkan ketika kalian bermain pun, contohnya kalian akan menjadi pelajar yang mencintai tanah air atau profil Pancasila dan rahmatan lil alamin. Karena ketika kalian melaksanakan aturan, maka orang lain akan nyaman. Aturan itu dibuat untuk apa? Untuk menciptakannya. Aturan dibuat untuk menciptakan kedamaian, keamanan, ketertiban, ya. Ketika kalian sudah melaksanakan aturan, insya Allah tempat kalian berada, orang-orang di sekitar kalian akan merasa nyaman. Tapi kalau kalian melanggar, otomatis akan terganggu, ya, karena kalian tidak menaati aturan yang ada di tempat kalian berada. Baik, itu harapan Bapak dari pelajaran ini kalian bisa menjadi siswa-siswa yang disiplin dan menjadi contoh buat teman-teman kalian di sekitar kalian. Baik, sebelum kita tutup, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.